mengerjakan apapun, ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah, ya, ataupun hal-hal yang mungkin kita anggap atau kita niatnya sebagai amal yang mubah, itu harus dilandasi dengan keikhlasan, ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhlas ini adalah hal yang sangat penting dalam kita menjalani kehidupan ini, terutama yang kita kerjakan. Jangan sampai kita lupa ya mendasari setiap aktivitas ibadah yang kita kerjakan dengan keikhlasan. Itu mengharapkan semata keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kadang-kadang terutama kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib, yang sudah sifatnya rutin, ya, kita sudah merasa itu otomatis itu kan, otomatis harus dikerjakan sehingga kita menjadi kehilangan kesempatan untuk betul-betul menumbuhkan sebuah kesadaran dalam hati kita bahwa saya mengerjakan ini karena Allah, ini perintah Allah dan saya mengerjakannya untuk mengharapkan balasan semata dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang betul-betul harus diperhatikan. Ya, jadi mengapa para ulama, ya, misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau sangat menekankan ketika kita akan mengerjakan sesuatu, hendaklah kita berhenti sejenak, ya. Sejenak saja untuk memastikan bahwa kita mengerjakan dengan kesadaran, bukan karena otomatis mengerjakan, ya. Mengerjakan dengan kesadaran yang tadi dibangun, ya, dengan kita berhenti itu betul-betul kita sadar bahwa saya mengerjakan ini adalah karena Allah, bukan karena hal lain. Nah, bukan karena emang ini udah otomatis, ya. Memang waktunya misal ini waktu istirahat, ya otomatis sholat, ya. Atau misal udah waktunya maghrib, udah adzan otomatis sholat maghrib, ya. Bukan seperti itu, ya. Tetap tadi seharusnya kita dengan segenap kesadaran menyadari bahwa saya berdiri di sini untuk mengerjakan sholat duhur karena Allah. Saya berdiri di sini untuk mengerjakan sholat maghrib karena Allah. Ya. Nah, itu tadi yang penting, jangan sampai ya kita mungkin banyak melakukan kebaikan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, tapi kita tidak banyak ya yang kita kerjakan itu dengan dilandasi kesadaran bahwa mengerjakannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal tadi ikhlas itu adalah hal yang sangat penting. Ya, hal yang sangat penting di dalam kita melakukan apapun ya dalam agama ini. Jadi kembali tadi bahwa yang pertama agama ini dibangun ya, atau cakupannya itu berisikan intinya adalah keikhlasan yang pertama untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bahwa setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, harus dibangun di atas keikhlasan ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang tidak mudah, ya. Tapi kemudian juga ya tidak hanya berkaitan dengan masalah ibadah saja. Ketika kita berbicara keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, secara lebih luas lagi, keikhlasan ini harus dibangun di dalam jiwa kita, di dalam menerima apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah apapun yang kita terima, yang kita rasakan, yang kita alami, kita yakini bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita harus secara ikhlas tulus menerimanya. Karena tentu seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran di banyak ayat, ya, misal di surah Al-Hadid, Allah pun menegaskan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan tidak ada suatu pun kejadian musibah yang terjadi di atas muka bumi ini
Dan tidak juga yang terjadi pada dirimu kecuali itu sudah Allah tetapkan untuk terjadi. Min qabli an nabraha, jauh sebelum itu terjadi. Ya, sehingga tadi keikhlasan yang berikutnya selain dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dalam konteks keikhlasan kepada Allah adalah ikhlas menerima semua ketetapan yang sudah Allah tetapkan untuk diri kita. Termasuk ikhlas menerima ketetapan yang sudah Allah tetapkan untuk terjadi di muka bumi ini. Berupa segala bentuk kejadian di alam raya ini. Ya. Nah, kejadian yang terjadi berupa misalnya fenomena alam berkaitan dengan gunung, ya, laut, begitupun dengan tanah dan yang lainnya. Kita harus yakin bahwa itu semua tidak lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun adalah hal yang sangat penting. Maka kembali berkaitan dengan pandemi yang sedang terjadi saat ini pun, ya tentu kita harus perkuat keikhlasan kita. Ketulusan di dalam menerima kenyataan bahwa ini adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hadapi. Ya. Yang tentu kalau itu yang kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, maka yang kita dapatkan pasti adalah kebaikan, ya. Tapi tadi kalaupun misal kita menghadapi era new normal life, ya hanya sekedar untuk bagaimana kita mengikuti instruksi pemerintah, mengikuti rekomendasi dari lembaga-lembaga kesehatan, ya itu yang kita dapatkan hanya hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Tapi kalau kemudian kita memasuki era baru ini, era new normal ini dengan landasan keikhlasan bahwa ini adalah sebuah kenyataan yang harus saya hadapi karena Allah. Saya yakin bahwa ini bagian dari ketetapan Allah yang harus saya jalani dan yakin bahwa Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Ya. Itu paling tidak poin penting yang harus kita perhatikan berkaitan dengan keikhlasan, ketulusan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ini dibangun tadi di atas keikhlasan kepada Allah dalam bentuk paling tidak yang dua hal, keikhlasan dalam beribadah, menjalankan kewajiban-kewajiban, ya, sunnah yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, dan ketulusan keikhlasan di dalam menerima semua ketetapan yang sudah Allah tetapkan untuk terjadi pada diri kita maupun untuk alam raya ini. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bentuk keikhlasan atau ketulusan yang kedua adalah keikhlasan, ketulusan untuk Rasulullah, ya. Untuk kitabullah, ya, untuk Al-Quran. Nah, tentu di sini juga sama, ya. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa keikhlasan yang berikutnya adalah wali kitabihi, ikhlas untuk kitabullah, ya, untuk Al-Quran terutama di sini. Nah, tentu di sini intinya apa sama, ya. Ketika berbicara tentang keikhlasan untuk Al-Quran, untuk kitabullah, ya berarti kita harus betul-betul secara tulus mencintai Al-Quran, menerima apapun yang terdapat dalam Al-Quran. Baik berupa perintah, larangan, pedoman, harus kita terima dengan keikhlasan, dengan ketulusan tanpa ada sedikit pun penolakan dari diri kita. Kita tidak boleh mengimani sebagian isi Al-Quran, ya, berkaitan dengan hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang sesuai dengan diri kita, sesuai dengan hawa nafsu kita, tapi menolak, ya, sebagian yang lain dari kandungan Al-Quran yang memang kita rasa tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak sesuai dengan keadaan diri kita misalnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur, ya, kita semua dalam Al-Quran, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd." Jadi kita tidak boleh, ya, mengimani sebagian isi Al-Quran, kemudian mengingkari sebagiannya. Menerima, mengimani kandungan Al-Quran itu yang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi mengingkari kandungan Al-Quran yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Misalnya, contohnya adalah yang gampang itu misal, mohon maaf, perempuan, ya. Perintah sholat, zakat, oke lah, ya, saya terima. Tapi kalau perintah untuk menutup aurat, ya, sehingga mencari-cari alasan. Walaupun para ulama sudah menegaskan bahwa tafsir dari surah Al-Ahzab, surah An-Nur itu seperti ini, ya, tetapi
Tadi karena itu tidak sesuai dengan keadaan dirinya, maka dia tidak mau mengimaninya. Masih mencari-cari alasan, mencari pembahasan pembanding yang bisa menguatkan pendapatnya. Atau misal berkaitan dengan berhukum dengan hukum Allah, ini yang paling jelas. Ya. Ketika Allah di dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat di Al-Ma'idah menegaskan ya, bahwa barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun. Tetap yang masih mencari dalih ya, yang bagaimana membenarkan bahwa bagaimanapun berhukum kepada selain hukum Allah itu masih dibenarkan ya. Nah, itu tidak diperbolehkan ya, walaupun tentu kalau kenyataannya kita belum bisa ya tetap kita terima, tapi tidak boleh kita mengingkari. Tetap harus diimani bahwa barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum orang-orang yang kafir. Itu diulang-ulang di Al-Ma'idah. Ya. Jangan sampai karena kita tidak mau mengerjakannya, kita kemudian mengingkarinya. Ya. Padahal dengan tegas Allah melarang itu. Kan keimanan kita kepadanya kalau tadi kita masih memilih-milih dalam mengimani kandungan Al-Quran.